Every time I pull my hair with any outfit, you find me ugly and one day you disappear. Hai semua, perkenalkan nama saya Tiana Sagaib, NIM 2340808. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan seni lukis dan juga semua yang terkait dengan seni lukis. Seni lukis terbagi menjadi dua, yaitu seni dan lukis. Pertama-tama, yuk kita cari tahu dulu apa itu seni. Seni memiliki beberapa arti. Pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan dan keindahan. Kedua, seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa seperti tarian, lukisan, dan ukiran. Selanjutnya, lukis. Lukis adalah satu di antara cabang seni rupa tertua yang tercipta dari imajinasi seniman, yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, maupun bidang dan bentuk. Jadi, apa itu seni lukis? Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis. Dengan dasar pengertian yang sama, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Melukis adalah kegiatan mengelola medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu yang dimaksud dengan seni lukis? Selanjutnya, kita akan masuk kepada macam-macam teknik dalam melukis. Ada bermacam-macam teknik dalam melukis, diantaranya adalah romantisme. Aliran romantisme merupakan sebuah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada melalui berbagai cara yang terkesan dramatis dan mempunyai suasana seperti di dalam mimpi. Misalnya saja, kapal terombang-ambing karena cuaca badai, sesosok manusia yang berdiri di puncak bukit ketika senja datang, dan lain sebagainya. Kedua, naturalisme. Aliran naturalisme merupakan suatu aliran yang hendak menggambarkan lagi alam yang serupa dan sekuat mungkin dengan referensi yang akan dilukisnya. Naturalisme adalah ajang apresiasi untuk para seniman kepada alam. Umumnya, para seniman akan memilih keadaan waktu tertentu, misalnya senja atau golden hour, untuk melukis pemandangan yang sangat istimewa dan luar biasa. Ketiga, realisme. Realisme merupakan suatu aliran yang ingin menunjukkan suatu peristiwa, model tertentu atau suasana dengan keadaan sehari-hari, tanpa adanya drama atau dipilih kondisi yang paling indah saja. Aliran tersebut mungkin saja tidak menjiplak dengan sempurna apa yang mereka lihat, peristiwa atau tema yang realistis, bukan hanya gambar saja. Keempat, impresionisme. Impresionisme merupakan sebuah aliran seni lukis yang hanya melukis sebuah impresi sekilas dari suatu subjek yang akan dilukis. Aliran tersebut muncul karena adanya kamera yang sudah bisa mengambil alih fungsi dari seni sebagai salah satu media dokumentasi. Kelima, fauvisme. Fauvisme biasanya menggunakan gaya yang serupa dengan impresionisme, akan tetapi menolak ide dasarnya yaitu peniruan alam. Aliran fauvisme ini adalah membuat warna menjadi unsur seni yang independen. Warna tersebut tidak hanya menjadi warna baju, tapi juga menjadi warna kulit dan warna langit. Keenam, ekspresionisme. Aliran ekspresionisme merupakan salah satu aliran yang mengedepankan ekspresi individu, seniman itu sendiri terhadap apa yang mereka ingat, lihat, dan rasakan. Dapat dikatakan bahwa ekspresionisme merupakan aliran seni lukis yang menonjolkan ungkapan yang ada di dalam jiwa. Ketujuh, kubisme. Aliran kubisme merupakan suatu aliran yang memuat berbagai sudut pandang dari satu objek di dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terdeformasi dan terfragmentasi. Kedelapan, dadaisme. Dadaisme merupakan aliran yang tidak bisa membuat sebuah karya indah secara fisik, tapi bermuat kritik tajam ataupun pesan sosial dengan cara membuat suatu sindiran tidak langsung hingga ke ungkapan langsung yang cukup provokatif kepada kaum berwenang yang dinilai membuat keputusan negatif. 9. Surrealisme.
Surrealisme merupakan aliran seni lukis yang menghadirkan gambar objek yang nyata dalam keadaan tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata, sehingga citranya seperti yang ada di dalam mimpi. Gambar yang nyata namun dalam kondisi yang tidak nyata seperti halnya gambar manusia melayang, jam dinding yang meleleh, atau potret wajah dengan mulut dan hidung yang posisinya tertukar. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga, yaitu macam-macam media lukis. Macam-macam media lukis. Yang pertama adalah kanvas. Kanvas adalah kain tenun khusus yang polos dan memiliki daya tahan tinggi. Berbeda dengan kertas yang sifatnya mudah rusak, lukisan yang dibuat di atas kanvas cenderung dapat bertahan lama, bahkan sampai ratusan tahun jika mendapat perawatan yang tepat. Kanvas biasanya digunakan untuk melukis setelah dilapisi dengan cat dasar untuk mencegah cat minyak tersebar oleh serat kainnya. Kedua yaitu mural. Mural adalah metode melukis yang biasanya dilakukan pada dinding. Jadi cabang seni ini menggunakan dinding, tembok, atau permukaan permanen yang serupa dengan membuat lukisan. Di zaman modern, penggunaan lukisan mural berkembang dengan adanya alat baru seperti cat semprot, aliran baru seperti grafiti, ataupun berbagai teknik melukis pada tembok yang bisa menciptakan tekstur-tekstur unik. Ketiga yaitu mozaik. Bahan yang digunakan untuk lukisan mozaik bisa bermacam-macam, mulai dari yang standar seperti potongan kain, pecahan kaca, manik-manik, hingga bongkahan-bongkahan batu dan batang-batang kayu. Bahan dan media apapun bisa dibuat menjadi lukisan mozaik, asalkan Anda mampu mengeksplorasikannya. Keempat adalah kaca. Walaupun sering disebut juga sebagai kaca ukir, tapi kaca seni yang satu ini tidak dibuat dengan menggunakan tatah atau pisau ukir seperti halnya ukir kayu Jepara. Kaca grafis dibuat dengan cara menambahkan pasir khusus untuk permukaan kaca atau diistilahkan dengan metode sandblasting kaca. Pengrajin akan mengatur penggunaan sandblast supaya bisa membentuk desain kaca grafis yang diinginkan. Kelima adalah batik. Seperti yang Anda tahu, seni batik adalah seni khas Indonesia yang sudah dikenal seluruh dunia. Tapi yang mungkin belum Anda tahu adalah batik juga digunakan sebagai media dan metode melukis oleh beberapa seniman handal Indonesia. Berbeda dengan batik biasa, lukisan batik lebih ekspresif dan bebas karena berusaha keluar dari pola tetapi batik biasanya. Selain itu, lukisan batik dibuat dengan cara melukis langsung, tanpa adanya proses mempersiapkan pola-pola yang ingin digambar terlebih dahulu. Baiklah, setelah kita memahami apa itu macam-macam teknik dalam melukis, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenal lukisan-lukisan terkenal di Indonesia. Mengenal lukisan-lukisan terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah lukisan Badai Pasti Berlalu. Lukisan Badai Pasti Berlalu merupakan karya Affandi yang menceritakan tentang perjuangan manusia yang mengarungi samudera untuk mencapai suatu tempat tujuan. Lukisan ini menggambarkan sifat alami manusia yang pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang ingin dimiliki. Tapi di tengah perjuangan untuk mencapai tujuan, ombak badai muncul dan mulai menggoyahkan semangat manusia. Sejatinya, manusia bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, akan tetapi Tuhanlah yang menentukan takdir mereka. Lukisan kedua yaitu lukisan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini kembali hangat diperbincangkan setelah jadi target sasaran pencuri dalam film Mencuri Raden Saleh yang tayang sejak 25 Agustus 2022 lalu. Sesuai dengan namanya, lukisan tersebut menggambarkan peristiwa bersejarah penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1830 silam. Salah satu karya Raden Saleh ini merupakan bentuk protesnya atas lukisan Pienamen yang menggambarkan sang pangeran menyerang tanpa syarat pada Belanda. Lukisan terakhir adalah Kawan-Kawan Revolusi. Lukisan tersebut diselesaikan dalam satu waktu atau kurang dari 1 hari oleh Sudjojono di Sanggar Seniman Indonesia Muda SIM, wilayah Solo. Menurut istri pertamanya, Mia Bustam, lukisan ini terinspirasi dari seorang pejuang bernama Bung Dullah.
Bung Dullah konon berhasil mengebom 4 tank serdadu Belanda dengan sejumlah bom yang diikatkan di pinggangnya. Ada 19 sosok wajah di dalam lukisan dan sosok Bung Dullah terselip di dalamnya. Oke, itulah video pembelajaran dari saya Tiara Anissa Gaib. Bila ada salah atau materi yang tidak dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.